Maaf ya Pak Haji, bener nggak saya ada yang bikin? Ada, makanya obatnya itu tadi dikencingin. Sebenarnya masalahnya si rumah Pak Haji, saya kan anak angkat, jadi tuh ibu angkat saya tuh udah nyerahin rumah sama tanah itu buat saya, sampai dia dibikin setruk. Saya kan ibarat kasarnya orang dia dari kecil, saya dari bayi diasuh sama dia ya saya urus apa, tapi pihak mak angkat saya tuh kayaknya tuh pengen gitu dibagi dua, cuma mas saya nggak mau, dianya lewat belakang. Saya kan nggak ngeliat Pak Haji, kesel sih. Iya. Heran di. Kenapa ngasih tahu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa ngasih tahu dia? Jangan. Oh iya, jangan ya. Jangan ngasih tahu dia. Ya, biarin aja dia suruh mati. Oh iya deh. Siap. Oke, Bos. Oke. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kenapa sih Pak Haji? Ya Allah. Gila. Kadang astagfirullah, kenapa Pak Haji saya? Nggak apa-apa, justru dengan lo privat sedekah 10 juta jadi kita terbuka. Coba kalau lo nggak sedekah 10 juta, gimana mau privat ya? Iya. Coba kalau lo cuma sedekah yang 2 juta yang gerombolan, buat apa? Kan ini begini jadi tahu, yang nyantet ngomong sendiri ya kan? Yang nyantet tadi ngomong sendiri, ngomong nggak? Ngomong nggak? Terus gue ngomong gimana? Biarkan. Astagfirullahaladzim. Kok saya kadang kayak orang gila Pak Haji? Enggak lah, emang lo udah gila. Iya Pak Haji, kadang saya tiap hari tuh kadang emosi, bawaannya tuh males. Ini lucu ya, emang begini aja. Tuh anak lo ketawa. Iya, saya kalau ketemu orang kayak gituan kok kayak gitu ya Pak Haji? Nggak apa-apa. Kesel tuh bawaannya tuh, kesel tuh Pak Haji. Kalau ngelihat kayak saya diobatin sama orang tuh kesel bawaannya tuh. Udah kesel terus sedih gitu loh. Emang gue ngobatin lo, kan lo berobat sendiri. Kecuali kalau lo gue pegang, gue sentuh, gue elus-elus halaman, kan enggak. Lo tuh ntar sembuh sendiri. Amin. Nanti lo sembuh sendiri. Amin. Tanpa gue obatin, pakai ilmu kearifan lokalnya RDAY, nanti lo sembuh sendiri. Begitu juga gue. Astagfirullahaladzim. Caranya apa? Lo kencingin dulu tuh tanah rumah lo itu. Siapa aja? Dia boleh, ibu boleh, suami boleh. Itu di sumur apa di ruangan-ruangan tertentu? Iya betul, yang ada tanahnya. Karena rumah gue ada kolam ikan ya, kolam ikan. Karena rumah gue ada taman ya, gue di taman. Ini dada tuh Pak Haji sakit dada. Nanti enggak, kalau udah dikencingin rumahnya enggak. Sholat males, karena tanaman ngapain pun males semua. Karena tanaman goibnya ada di situ. Di sumur ya Pak Haji? Iya. Tanaman goibnya ada di situ. Pokoknya ini ngeri, sakit. Nanti enggak. Kan nanti gue kasih centong. Tuh centongnya gue kasih centong keramat loh. Yang udah tua banget, bukan centong yang biasa nih, keramat banget. Saya tuh mau ke Pak Haji tuh bawaannya males. Emang dibikin begitu? Enggak mau ke Pak Haji, saya nggak mau. Iya. Nggak mau. Tapi kan dipaksa nih ketemu kita. Iya. Gue tadi coba bayangin. Kata istri gue, Papa nggak pegang tamunya dari jam 1 aja. Jadi Papa nanti sore pulang. Iya, gue iya aja. Tapi gue nggak berangkat loh. Dari rumah bukannya kemari, gue nggak tahu malah melancong ke sono. Ini gimana sih, gue bilang. Betul nggak? Cos terus kamu ya. Tuh. Iya. Nggak mau diam mulut kamu ya. Iya, gue diem ya. Diam. Siap, oke. Nah, gue nurut. Terus terus kamu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak Haji, ya Allah. Nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim ya. Kayak orang gila sih Pak Haji. Enggak, lo nggak gila. Lo baru setengah gila. Belum gila. Kesel banget sih saya ke Pak Haji, bawaannya Pak Haji. Ya kan. Dikasih tahu. Nggak boleh dikasih tahu. Bawaannya ke Pak Haji, kesel banget sih saya. Iya, pokoknya nanti lo sembuh. Tapi bener loh, gue tuh biasanya kan gue lagi sakit. Ngapain gue ke Jakarta? Yang didatengin juga orangnya nggak ada. Ada gak orang yang didatengin tadi? Nggak ada kan? Puter balik gue tadi di Jatinegara.
orangnya nggak ada Pak Haji, saya di kandang. Ya udah gue putar balik. Ya Allah jauh banget gitu. Makanya sampai sini jam 3. Rezeki tuh Pak Haji. Rezeki tuh udah mau nyantol lepas. Nanti enggak. Lepas rezeki. Enggak. Yang penting kan nih gini, dengan ibu tadi ngoceh spontan, kan ketahuan tuh yang jahatin ibu. Iya, kamu tuh nggak mau diem mulutnya. Iya. Iya, jadi biarin aja dia suruh mati. Iya. Biar saya puas ngeliat dia. Alhamdulillah. Biar dia hancur hidupnya. Saya seneng lihat dia hancur. Terus kita tepuk tangan nih. Iya. Alhamdulillah. Biar hancur dia hidupnya. Kayak kenapa di? Nah, jadi nanti obatnya cuma satu. Ibu mati. Iya, ya. biar dia mati. Nanti juga dia mati. Iya, iya. Saya nunggu dia mati. Iya, nunggunya di mana? Biar mampus dia. Saya seneng dia. Oh iya. Hancur dia. Tepuk tangan dulu dong. Dia udah hancur. Tepuk tangan dulu dong. Oh, iya. Ini yang gila gue apa ya kau? Dia gila. Hancur hidupnya, dia udah hancur hidupnya. Suaminya jahat sama dia, suaminya galak. Semua orang nggak ada yang suka sama dia. Saya seneng lihat dia. Biar dia mati, bunuh dia, Iya, iya. bunuh diri. Iya. Ini yang gila gue apa yang sakit nih? Saya pengen dia mati, bunuh diri, biar hancur. Suaminya saya suruh dia jahat, suaminya biar dia galak ke dia. Iya, pasti. Suaminya galak dia sama dia. Iya. Biar dia stres, biar dia gila, biar dia bunuh diri. Anaknya pun sama. Iya. Ke dia nggak mau. Anaknya lawan ke dia. Ih, saya suka lihat dia. Biar mampus dia. Biar mampus mati dia. Rasain yang aku rasakan. Pakai mic dong, pakai mic. Pakai mic. Rasain yang kamu rasakan. Biar dia mampus. Semua nggak ada yang suka sama dia. Nggak saudaranya, nggak suaminya, nggak anaknya, nggak ada yang suka sama dia. Biar mati bunuh diri. Seneng saya. Berarti kayak RDI seneng dong. Kan kita ketemu. Nggak seneng. Saya nggak seneng ketemu Pak Haji. Kenapa? Kenapa ngasih tahu? Ayo. Enggak saya kasih tahu. Cuman saya bocorin doang. Pak Haji ngasih tahu ke dia. Iya deh. Saya pengen dia mati, Iya, bunuh jangan diri. kasih tahu ya, tarik lagi ya. Jangan, biarin aja dia hancur. Semua orang udah nggak ada yang suka sama dia. Dia sebenarnya tekanan batin. Dia sebenarnya pengen bunuh diri hidupnya. Cuma dia masih ada yang ngejaga. Iya. Karena dia ada di hatinya sesuatu yang bikin dia selamat. Iya, alhamdulillah. Susah dia dibikin hancurnya. Saya nggak ngerti. Nggak ngerti saya. Susah dia dibikin hancurnya, saya nggak ngerti. Bertahun-tahun saya ngerjain dia, tapi susah dia. Bertahun-tahun. Iya, saya ngerjain dia bertahun-tahun biar mati, biar hancur. Jadi ibu sama dia apanya? Saudaranya, kakaknya, sepupunya, iparnya, tetangganya? Saya kakaknya, Kakak kandung. ibu angkat saya. Oh iya. Nah ibu tinggal di mana? Saya dekat rumahnya sama dia. Oh dekat rumahnya. Iya. Saya dekat rumahnya dengan dia. Saya pantau terus dia tiap hari. Gimana ibu mantaunya? Lewat apa mantaunya? Tahu lah, mulut tetangga kan ember, sering pada cerita ke saya si Emul orangnya lagi bahagia, si Emul begini saya hancurin lagi. Dia lihat dengar dari tetangga dia bahagia, saya datengin lagi dukun tuh biar dia hancur, dia mampus. Berapa rumah jaraknya rumah ibu dengan rumahnya? Siapa namanya? Mul. Namanya Mul. Nah, berapa jarak rumahnya ibu yang nyantet Mul? Berapa jarak rumahnya? Dekat kok, rumahnya dekat, nggak jauh. Tetangga selalu ngasih info ke saya. Infonya gimana? Terakhir. Tuh si Mul lagi seneng, tuh si Mul lagi bisnisan, tuh si Mul lagi ini. Saya bikin mati, saya bikin seret. Oh, tuh si Mul lagi pegang duit. Iya, saya bikin seret dia.
biar dia stres gila. Dia tiap hari tuh gila, stres mikirin duit. Duitnya nggak jadi, duitnya lolos. Padahal udah depan mata ya. Iya. Udah mau transaksi ya. Iya, nggak bisa lolos dia. Iya. Dia pusing, dia orangnya stres, selalu dipikirin. Kalau nggak lolos, dia pikirin, selalu dipikir-pikir pakai otak dia. Apapun selalu dipikirin dia tuh.